Bismillah. Ya, kita akan masuk ke buah iman kepada kitabullah ya. Ikhwatu fillah, apalagi tentunya momen di bulan Ramadan ini kita lebih banyak ya tadarus terhadap kitab Allah itu ya, yang dimana Nabi Muhammad itu ya itu beliau senantiasa bertalaki kepada Jibril ya gitu di bulan Ramadan ya. Dan bagaimana pribadinya itu adalah bentuk dari pembelajaran beliau ya. Madrasah beliau. Madrasah beliau bersama siapa? Jibril alaihissalam. Nah, itu adalah bagaimana pribadi beliau ya. Karenanya disinilah kita harus memahami bagaimana buah iman kepada kitabullah. Nah, sini ada sedikit poin yang akan saya sampaikan ya. Yang pertama, mengerti akan rahmat dan karunia Allah atas makhluk-makhluknya, yaitu dengan diturunkan kitab-kitab tersebut sebagaimana petunjuk jalan bagi seluruh manusia. Sebagaimana Al-Quran diterangkan dalam surah Yunus ayat 58, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika fal yafrahu ya. Katakanlah dengan karunia Allah dan kasih sayangnya ya, maka hendaklah dengan yang demikian itu kita bergembira ya gitu. Huwa khairum mimma yajma'un. Itu ya. Yang demikian itu lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan ya, daripada dunia ya. Nah itu ya. Itu sedikit terfokus Pak ya no ya. Mudah-mudahan bisa ini Pak bisa lebih fokus di rumahnya insyaallah. Ya no ya nakal-nakal ya, nakal bangunan di rel itu ya. Insyaallah. Jadi Al-Quran itu adalah karunia Allah ya, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniai atau dianugerahkan kepada kita ya gitu. Dikaruniakan kepada kita ya gitu. Nah itu. Kita dikaruniai Al-Quran, kemudian juga merupakan rahmatnya ya. Karena seorang hamba bisa jadi terperosok ke dalam jurang kesesatan ketika Allah tidak diberikan kepadanya ya, kepada hamba itu ya, tidak diberikan yang namanya hidayah Al-Quran ya, gitu. Kalau tidak diberikan hidayah Al-Quran, niscaya berada di jalan kesesatan dia. Itu adalah rahmat dan karunia Allah. Yang kedua, turunnya syariat yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut sesuai dengan kondisi umat. Ya, sebagaimana Al-Quran juga sesuai dengan kondisi dan kebutuhan umat saat itu. Ya. Sesuai dengan kondisi dan kebutuhan umat. Seseorang akan memperbanyak rasa syukurnya kepada Allah dengan adanya karunia ini ya gitu. Nah itu.
Karenanya bagaimana kita perhatikan pula bahwa Al-Quran itu sepanjang zaman terus menerus ya, terus berlaku sepanjang zaman ya gitu. Begitu juga dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran ya gitu. Ya, apa yang diterangkan di dalamnya, apa yang menjadi hukum di dalamnya ya gitu. Ya. Nah itu. Maka salah kalau orang itu mengatakan dalil itu menyesuaikan dengan zaman. Maksudnya apakah dalilnya harus menyesuaikan pada zaman atau zamannya menyesuaikan pada dalil ya gitu. Harusnya tetap pada dalil ya. Ya, harusnya tetap pada dalil itu sendiri ya gitu. Pada apa yang diterangkan Al-Qur'an itu sendiri. Apa yang dijelaskan oleh Al-Qur'an, apa yang menjadi hukum di Al-Qur'an ya gitu. Karenanya kan dikatakan ya di dalam surah Al-Maidah ayat 48 ya. Likuling ja'alna minkum syir'atan wa minhaja ya gitu. Jadi setiap umat itu dijadikan kepada mereka syariat ya. Syariat dan manhaj ya gitu. Wa minhaja. Manhaj itu diantaranya bagaimana seorang bermetode dalam beragama tuh ya. Nah, maka Islam itu dengan metode Al-Qur'an tuh ya. Nah, itu datang dengan bagaimana yang terbaiknya tuh ya. Hasilnya apa? Dalam surah itu fastabiqul khairat ya. Agar berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan pula di antaranya yang ketiga, mengetahui perhatian Allah terhadap hamba-hambanya dengan menurunkan kitab yang menjadi hidayah, petunjuk bagi setiap umat manusia ya. Maka ini adalah hidayah dari Allah dengan adanya Al-Quran. Benar-benar menjadikan hidayah bagi seorang hamba agar ia mengikutinya. Niscaya ya, huda mustaqim atau siratal mustaqim ya, berada di dalam jalan yang lurus ya gitu. Di petunjuk yang lurus yang benar itu ya gitu. Kemudian juga hikmah Allah dan karunia-Nya dalam syara atau hukumnya sehingga menetapkan hukum yang sesuai dengan tabiat setiap umat. Jadi Al-Quran itu menetapkan sesuai ya, atau juga hikmah Allah menetapkan sesuai dengan tabiat umat. Al-Quran pula bagaimana sesuai dengan tabiat umat Nabi Muhammad SAW. Ya, gitu. Maka di saat itu ya, yang sedang diperbincangkan atau yang sedang terkenalnya syair gitu ya,
syair-syair Arab gitu ya gitu. Ya, ditempel di Ka'bah gitu ya. Allah turunkan Al-Qur'an di mana itu menjadi hikmah ya gitu. Dan tentu pula syair-syair Arab itu ya ketika orang mengikutinya ya dia niscaya tidak dalam jalan yang Allah ridhoi gitu ya. Karena kan berisi tentang kesirikan-kesirikan kan diantaranya juga ya gitu. Maka Al-Quran berisi dengan hikmah itu ya. Dan jalan yang Allah ridhoi yaitu Al-Quran. Dan yang kelima adalah kita harus mensyukuri nikmat Allah. Karena Al-Quran itu merupakan di antara sebaik-baik nikmat ya. Di antara sebaik-baik nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga tentunya senantiasa mewajantahkan syukur itu dengan kita senantiasa membacanya, mempelajarinya ya, memahaminya, kemudian juga mengamalkannya serta mengajarkannya kepada orang lain tuh ya, kepada keluarga kita juga ya gitu. Itu utamanya ya. Itu utamanya adalah ajarkan pada keluarga kita, kemudian juga kita ajarkan pada rekan kerja kita, pada masyarakat kita ya. Tentunya juga yang mereka juga di antara orang yang harus merasakan nikmat Al-Quran juga. Mungkin demikian ya. Karena ini juga waktunya sudah setengah dua, kemudian juga masih pembangunan, jadi gak bisa lama-lama saya juga ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi di kesempatan berikutnya. Besok kita lanjut lagi di ibadah sholat zuhur ya. Semoga Allah memudahkan dan juga semoga Allah melancarkan. Allah senantiasa memberikan kelapangan di setiap perkaranya ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min rahmatika ya rasulullah. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma sholawat wa afafal gina. Barakallahu fikum wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.